Dekatan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka diriwayatkan Abu Hurairah anhu qala, siapa ini Abu Hurairah? Abu Hurairah ini adalah sahabat baginda Rasulullah SAW yang selalu ngikutin Nabi dakwah. Yang orangnya itu nggak kena capek bahasanya itu. Nabi itu kan kalau dakwah itu kan jauh, jalan kaki, panas, terik. Ya, kalau kita kan enak ngaji, minum udah di depan kita kan, minum udah ada, ntar ada lagi, ntar persiapan lainnya kan gitu ya. Tapi ini Abu Hurairah nggak pernah merasa capek, nggak pernah merasa lelah. Kenapa? Dia ingin menggali ilmu-ilmu yang disampaikan oleh junjungan kita baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sahabat Nabi itu paling banyak hafal hadis itu Abu Hurairah. Sampai Sayyidina Abu Bakar bertanya, ya Abu Hurairah, kenapa kok bisa ngapal hadis begitu banyak? Apa kata beliau? Ya Abu Bakar, tatkala engkau sibuk dengan urusan lainnya, aku sibuk mendampingi daripada dakwahnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orangnya itu udah qualified pada sekalian itu. Nah, kita ini makanya kita kalau berdakwah itu kita harus sabar. Nuntut ilmu juga sama, harus sabar. Ya harus tawakal. Kalau udah sampai tawadu hadirin sekalian tuh kita. Kalau kita ilmu kita dapatnya kita tawadu hadirin sekalian kan. Ya mudah-mudahan yang hadir Allah berikan ilmu yang manfaat hadirin sekalian. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kalau Rasulullah SAW maka bersabda salam, al-sholatu rajulin jama'atan yajidu ala sholati fi suqihi, kata Nabi, sholat seseorang berjamaah itu tajidu ala sholati fi suqihi wa baitihi, lebih bagus sholat daripada di tempat pekerjaannya, di pasar atau di rumahnya. Jadi sholat berjamaah nih di masjid lebih bagus hadirin sekalian itu. Pertama, kalau kita sholat di masjid banyak pahala-pahala yang bisa kita kejar dan kita raih. Di antaranya kalau di masjid kita bisa sholat tahiyat masjid. Kalau di rumah ada nggak sholat tahiyat rumah? Ada nggak sekalian? Nggak ada. Kita bisa tahiyat masjid atau sholat tahiyat masjid. Banyak ibadah-ibadah lainnya. Dan sholat di masjid lebih tenang daripada sholat di rumah. Kita lagi sholat di rumah nih, zuhur contoh misalkan. Waktu kita mau sholat, udah mau takbir, tiba-tiba mendung. Apa kata istri kita? Pak, jangan lupa nanti habis sholat jemuran diangkatin tuh hari sekalian. Kita belum sholat udah disuruh ngangkat jemuran di rumah. Tapi kalau di masjid gak ada yang nyuruh kita, enak aja hari sekalian tuh, masya Allah. Jadi tumakninanya itu kalau di masjid dapat ketenangan hati kita nih. Kalau di masjid dapat. Memang orang sholat di masjid ujiannya berat ujiannya. Kenapa? Setan tuh paling nggak suka kalau kita itu meraih pahala yang besar. Kalau perlu kita ini sholat kita ini ditolak. Kalau perlu sholat kita ini nggak dapat pahala. Itu setan paling senang tuh hadis sekalian itu. Makanya kita jangan sampai kita sholat tapi sholat kita ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti apa nih orang sholatnya ditolak? Sholat nggak pakai niat. Sholat nggak pakai niat, sholatnya ditolak tuh. Ya, sholatnya nggak pakai niat, keburu-buru sholatnya. Sholat maghrib tiba-tiba datangnya itu udah rakaat terakhir, nggak pakai niat lagi, langsung takbir aja Allahu Akbar, kagak pakai niat. Kira-kira hukumnya sah nggak sholatnya tuh? Sah nggak? Nggak sah, nggak pakai niat tadi sekalian. Niat wa niyatuhu fi qalbi wa niyatuhu yaqulu, atau niatnya diucapin atau dalam hati aja. Dalam hati Allahu Akbar, dalam hati nih. Ya, tapi lebih bagus lagi dua, di mulut diucapkan, terdengar dengan telinga, takbiratul ihram berbarengan dengan niat di hati. Itu afdalus niat hadis sekalian. Terus selanjutnya itu wa baiti bid'an wa isrina darajatan. Jadi kalau kita sholat di masjid dapatnya 27 derajat. Atau kita sholat di rumah cuma satu mau 27 banyakan mana, Pak? 1 mau 27 banyakan mana? Dikasih duit 10.000 sama 100.000, Bapak pilih yang mana kira-kira? Dikasih duit 10.000 sama 100.000, pilih yang mana kira-kira? Nah, berarti kalau kita pilih yang 100.000, berarti kita cerdas di dalam milih hadirin sekalian. Jadi dari sekaliannya lebih banyak pahalanya. Wa dzalika anna ahadahum idza tawaddaa fa hasanal wudu summa atal masjid. Ya, kemudian dia di rumah dia wudu.
wudunya sempurna di rumah. Dia wudu di rumah, lantas summa atal masjid la yajidu illa sholata. Dia wudu di rumah, wudunya bagus, wudunya sempurna, kemudian di jalan ke masjid, berangkat ke masjid. Ya, niatnya itu untuk niat sholat tadi sekalian ya. Ada orang kan yang ke masjid numpang kencing tadi sekalian. Ada nggak? Dari rumah itu mau mana Pak? Mau ke masjid ngapain? Numpang kencing. Masjid numpang kencing aja nggak? Masjid kayak apa? Masjid kayak toilet tadi sekalian. Jangan tuh. Kita kalau mau ke masjid jangan suka ngomong mau numpang kencing, jangan. Ya sekalipun kita pengen pipis, sandingkan dengan ibadah. Habis kita buang air kecil, kita wudhu. Habis wudhu sholat sunnah 2 rakaat. Tuh, kencingnya dapat, sholatnya dapat pahalanya kan gitu ya. Kalau kita nih jalan-jalan sama anak kita, berhenti pakai mobil, anak kita nanya mau kemana Pak? Mau kencing di mana? Di masjid. Masya Allah. Kira-kira bagus nggak tuh jawabannya begitu? Bagus nggak? Jelek. Mau ngapain Pak? Mau sholat sunnah sebentar di masjid. Sholat sunnah. Sandingkan kegiatan kita ini dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sekalian. Terus selanjutnya itu la yahduhu ila sholata lam yukhta khatwatan ila fi'alahu biha darajatan. Maka setiap langkah yang dia menuju ke masjid, satu langkahnya mendapatkan 1 derajat dan menghapuskan 1 dosa. Nih kalau kita di rumah punya wudu nih, di rumah kita wudu, berangkat ke masjid, 1 langkah kita mendapatkan 1 derajat, menghapuskan 1 dosa. Saya ke masjidnya nggak pakai wudu, ya nggak dapat apa-apaan dari sekalian kan gitu ya, nggak dapat apa-apaan. Makanya kita di rumah wudu ada sekalian itu. Dan kadang-kadang kita memang udah kebiasaan kali gitu ada sekalian ya. Kebiasaan di rumah main nyelonong-nyelonong aja itu ke masjid ada sekalian. Terus selanjutnya itu biar khotiyatan hatta yadkhulal masjid, sampai dia masuk ke dalam masjid. Ya, sampai dia masuk ke dalam masjid. Wa idza dakhala al-masjid kana fi sholati makan di sholat. Pada saat dia masuk ke masjid, dia tuh sholat. Dia sholat 2 rakaat. Setelah selesai dia menunggu tibanya sholat fardu. Ya. Pas kita masuk kebetulan nih kita mau sholat zuhur nih. Sampai di masjid kita sholat sunnah. Sambil menunggu berjamaah, kan kita duduk tuh. Ya ada yang zikir, ada yang baca tasbih atau diem aja nunggu aja sekalian kan, bingung kan sekalian. Ada yang lagi mikirin utang juga, ada juga tuh sekalian tuh. Masjid tuh karena zikir nggak bisa, akhirnya dia mikirin utang, pikirannya kemana-mana sambil nunggu tibanya sholat fardu. Terus selanjutnya yaitu makan ada sholat. Ya tasibuhu wal malaikatu sallu ala ahadikum madam fil majlisil ladzi shalla fihi. Yang lagi nunggu nih sholat fardu, kita nunggu sholat fardu nih. Nunggu sholat fardu dan kita masih punya wudu, nunggu tibanya sholat fardu. Apa itu? Malaikat mendoakan kita. Malaikat doain kita tuh. Apa itu? Kata malaikat doanya, Allahumma arhamhu, ya Allah berikan kasih sayang kepada orang ini. Allah. Malaikat ngedoain supaya mendapatkan kasih sayang. Kira-kira kita kalau doain malaikat itu kabul apa enggak ada sekalian? Malaikat yang ngedoain. Doain kita nih sekalian tuh. Makanya kita ini kalau di masjid niatnya jangan macam-macam. Ada orang ke masjid mau biak hadir sekalian. Dia sholat Jumat, khotib ngomong, dia mau cerita bisnisan. Dagangan gimana laris? Sepi hari ini. Kenapa? Aduh payah hadir sekalian. Ngobjek ini, ngobjek itu hadir sekalian. Jangan kita tuh, nggak boleh ya. Kalau khotib boleh naik mimbar, fahizal khotiba alal mimbar fala yatakallama wa man tagallaqa wa man lagala jum'atalah. Jadi kalau khotib boleh naik mimbar, kita nggak boleh berbicara. Ini kalau khusus sholat Jumat dari sekalian ya. Selanjutnya itu yang pertama tuh malaikat model Allahumma arhamhu, malaikat ngedoain kita supaya mendapatkan kasih sayang dari Allah. Orang kalau dikasih sayang oleh Allah kira-kira dijaga, dipelihara atau dibiarin sama Allah. Kita disayang nih, kita punya anak kita sayang, kita jaga, kita pelihara apa kita biarin? Apa kita umbar? Kita sayang sama anak kita jagain nggak? Sayang. Kita punya bini, sayang sama bini kita kita jagain apa kita umbar? Kita jagain, sayang, hadirin sekalian. Begitupun Allah, tatkala dia sayang kepada makhluknya, kepada hambanya ahli ibadat, maka
Allah akan jaga perilakunya dia, amalannya dia. Kalau seandainya dia kerja, Allah akan jaga pekerjaannya. Kalau dia dagang, Allah jaga dagangannya. Kalau dia usaha, Allah jaga usahanya. Kenapa? Allah sayang. Tapi kalau kita nggak ada sayang oleh Allah, kita dibiarin. Kita punya anak bandel, kita nggak sayang, kita biarin. Mau pulang pagi, kayak mau begadang, mau apa, terserah dah. Kita udah nggak sayang sama anak kita. Kita mau bini kita udah nggak sayang, apa ya? Kita biarin tuh bini kita. Mau pulang 2 hari nggak pulang-pulang, kayak bodo amat dah bahasanya gitu ya. Anda nggak sayang, kalau sayang, kita telepon. Bu di mana bu? Cepetan pulang nih, bapak udah di rumah kan kita sekalian ya. Sayang. Oleh karena itu, kita ini jangan sampai kita nggak mendapatkan kasih sayangnya Allah. 2. Orang beriman mendapatkan 2, kasih sayang, Rahman Rahim. Orang yang tidak beriman nggak mendapatkan 2, dia cuma mendapatkan rahmah, kasihnya Allah. Tanyanya nggak dapet dia. Kasihnya Allah apa tuh diantaranya? Dikasih umur, dikasih rezeki, dikasih sehat. Sayangnya nggak dikasih, yaitu surganya nggak dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mudah-mudahan selalu mendapatkan kasih sayangnya Allah Subhanahu Wa Taala. Selanjutnya yaitu malaikat mendoakan juga, Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampunkan segala dosa-dosanya. Duduk kita ini nunggu sholat fardu, malaikat doain kita supaya dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ini kalau bicara dosa, Pak, kita malu nih, dosa kita ini banyak luar biasa. Untung dosa nggak kelihatan. Kalau dosa berjendol, mungkin nih badan kita jendolannya banyak aja sekalian itu. Untung dosa nggak berjendol, atau dosa nggak kelihatan, pahala nggak kelihatan. Untung kalau pahala kelihatan, mungkin orang ahli ibadah sombong, loh lihat pahala saya tuh gede kan gitu. Yang orang ahli maksiat dia malu, aduh saya malu dosa saya gede banget kelihatan tuh malu. Allah maha segala-galanya, nggak dikasih lihat tuh. Dosa nggak dikasih lihat bentuknya, pahala nggak dikasih lihat bentuknya. Tapi kalau pahala amal kebaikan mendapatkan satu keberuntungan, satu kemuliaan dari Allah. Siapa mereka nih? Wa min ibadikas sholihin, orang-orang yang soleh itu orangnya tawadu. Kalau dia ngomong, orang tuh seneng ngedengernya. Orang yang tawadu. Tapi kalau orang yang suka maksiat, kalau dia ngomong, keluar dari mulutnya bahasa-bahasa apa aja, bahasa kotor, bahasa yang jelek, keluar dari mulutnya. Orang ahli maksiat. Kenapa? Yang makan pun kotor yang dia makan, yang diminum pun kotor. Kalau orang yang tawadu, orang ahli ibadat, yang masuk makannya bagus-bagus, ada nilai-nilai pahalanya, makanya yang keluar pun bagus-bagus. Mudah-mudahan kita yang hadir, semoga yang masuk ke dalam diri kita yang bagus-bagus hadirin sekalian ya. Orang kalau minum susu, maka yang keluar susu. Kalau orang minum kopi, dia muntah minumnya kopi. Kalau dia minum kopi, muntahnya Indomie, salah minum tuh hadirin sekalian ya. Itu biasanya kalau Ramadan tuh, bulan Ramadan. Dan Ramadan kita nih di rumah makannya Indomie sahur. Tapi di rumah pusing, muntah ketoprak, hari segini kita bingung. Bapak bukan tadi sahur pakai Indomie, kok muntahnya ketoprak hadirin sekalian ya. Ramadan tuh biasa begitu hadirin sekalian. Terus selanjutnya yaitu Allahumma tub alaihi, ya Allah terimalah taubatnya. Kita ini manusia nggak punya daya upaya kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Kita selalu minta taubat. Supaya kenapa? Supaya Allah jauhkan kita dari perbuatan-perbuatan maksiat yang sudah kita lakukan, yang sudah kita kerjain. Jangan sampai kita kecebur lagi. Makanya kita taubat, minta perlindungan dari Allah. Karena setan itu paling hebat. Ya kelas-kelas kita mah yang sholatnya kadang-kadang subuh kesiangan melulu ya. Bagi setan mah cetek kalau diganggu begitu. Jangan kan Nabi Adam bisa keluar dari sorga. Dari sorga bisa keluar. Kalau kita kan baru mau masuk sorga nih. Cetek lah kalau setan ganggu. Beruntung kita. Kenapa? Suka salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan salawat kita kepada Nabi Muhammad, Allah lindungi kita nih. Allah jagain kita. Allah pelihara hati kita nih daripada hal-hal yang gak bagus. Allah jaga. Kenapa? Salawat kita kepada Nabi Muhammad SAW. Seperti tadi Abu Hurairah, dia kalau jalan sama Nabi, dia capek, dia pandang wajahnya baginda Nabi Muhammad SAW. Capek mandang wajah Nabi, capeknya hilang. Kita mandang wajah Ustaz, tambah 4 apa tambah hilang hari sekalian.
Rasulullah sekalian. Ya mudah-mudahan kita mandang wajah Ustaz berkah hadirin sekalian kan gitu. Kadang-kadang kita baru punya motor baru aja, ngelewatin Ustaz pakai buang muka Ustaz. Ustaz mah kagak minta ditebengin, Ustaz kagak minta diboncengin enggak hadirin sekalian. Yang penting apa? Tegur sapa. Assalamualaikum, Ustaz. Mau kemana Pak Ustaz? Mau ke depan, yuk Pak Ustaz bareng sama saya. Nggak usah, saya mau jalan kaki aja. Tuh Ustaz juga punya gengsi juga hadirin sekalian. Ya kan gitu sekalian ya. Terus selanjutnya itu malam yu'zibihi malam yudisbihi, selama dia menunggunya sholat fardu, dia tidak berbicara hal-hal yang mengandung nilai-nilai sesuatu yaitu yang mengurangi ibadah. Misalkan ada orang berdua nih masuk ke masjid, cerita begini, cerita maksiat kan begitu ya. Pak, saya mau tanya itu yang baru pindah itu tetangga Bapak? Oh, tetangga saya itu. Oh, itu janda tuh Pak, tuh mau 21 tahun gitu sekalian. Mau nunggu sholat berjamaah ngomongnya begitu hadis sekalian. Itu pahalanya habis tuh hadis sekalian tuh, ya. Selama dia ngomong panjang lebar, selama itu pahalanya habis terus hadis sekalian tuh, ya. Apalagi terus selanjutnya malam disfihi, dan wudunya belum batal. Ya, wudunya belum batal sampai tibanya sholat fardu, maka dia mendapatkan, kalau berjamaahnya dapat 27. Ya, sampai tibanya sholat fardu mendapatkan 3 doa malaikat. Allahumma arhamhu wallahumma firlahu wa tub alayya. 3 mendapatkan dari sekalian. Ya, mudah-mudahan berkahnya talim malam hari ini, semoga Allah Subhanahu wa taala jaga pelihara amal ibadah kita, ya. Salat kita kerjakan, mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kekurangannya kita mohon dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang hadir Allah berikan panjang umur, sehat wal afiat, rezeki yang luas, barakah, ilman nafi'an, serta kesabaran di dalam menjalankan kehidupan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadirin, kesimpulannya dari bab yang tadi, mari kita jaga wudu kita. Jaga wudu kita nih. Ya, pengertiannya itu kita batal wudu lagi, batal wudu lagi. Ya, mudah-mudahan dengan kita menjaga wudu kita, insya Allah Allah jaga kita daripada gangguan-gangguan syaitan yang merusak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita angkat kedua tangan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan malam hari ini, malam yang kita hadiri, kita ta'lim di Masjid As-Saidatul Badriyah, mudah-mudahan Allah kabulkan hajat kita. Allah juga berikan kemudahan dalam segala urusan kita nih, yang sehat dijaga kesehatannya, yang sakit disembuhkan penyakitnya, yang punya urusan mudah urusannya dimudahin oleh Allah Subhanahu wa taala, yang rezekinya mungkin sulit insyaallah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana Allahumma subhanak sunaka farakal hamdu wa tarda lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin ayin, salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil ma'ala ila yaumiddin. Salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hatta tarisul Allah wa man 'alaiha wa anta al-warisin. Allahumma nawwir qulubana bi nuril Qur'an wa asin akhlaqana bi nuril Qur'an wa tadkhulul jannata bi syafa'atil qurbi syafa'atir Rasulillah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wasallam. Dawam biya subhanakallahumma tayatum biya salam akhru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.